Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sadika Podcast. Bintang tamu kali ini yaitu Ibu Anissa. Bisa perkenalan diri, Bu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Bu Anissa Fauzia, biasa dipanggil Bu Nisa. Saya ngajar di jurusan analis kesehatan. Ya, Ibu Anissa ini adalah wali kelas berapa? Kelas 10 AK. 10 AK yang Naik kelas. naik kelas 2 ya? Ya. Ya, Bu Nisa adalah guru analis kesehatan. Jadi bagi teman-teman anak kelas 1 yang baru ini nanti yang jurusan analis kesehatan akan diajar oleh beliau. Iya. Gimana, Bu? Iya. Kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya? Ya. Sehat-sehat terus selama pandemi, Amin. sehat-sehat terus selama PPKM. Ya, gimana? Dampak PPKM gimana? Mantap ya. Untuk dampak PPAKM sendiri ya, dari saya sendiri itu jarak dari rumah ke sekolahan yang harusnya itu paling cuma 10 menit, 15 menit itu bisa hampir 1 jam. Karena apa? Karena kita harus nyari jalan yang lain, muter. Oh, muternya? Oh, berarti jalan tikus ya? Iya, jalan tikus. Tapi kan sebenarnya kan bisa juga kan lewat jalan yang lebih dekat. Tapi ternyata jalan yang lebih dekat itu ditutup juga. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau kan. Jadi lebih muternya lebih jauh lagi gitu. Ya, apapun yang terjadi saat ini, semoga cepat selesai. Amin. Kita juga udah bosen pandemi, udah mulai kewalahan ngadepinnya. Semoga pandemi selesai dan tolong kerjasamanya buat teman-teman yang di luar sana tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya, Bu ya. Iya betul. Sekarang kan ada ini lagi kan apa namanya harus pakai masker 2 lapis gitu. Makanya buat orang-orang yang di luar sana kalau misalkan emang nggak ada keperluan yang penting banget ya kayak misalkan buat pekerja lapangan kan pasti harus keluar rumah kayak gitu kan. Jadi mendingan di rumah aja gitu. Kalau misalkan emang gak ada kepentingan, lebih baik di rumah. Terus kalau misalkan pasti kan kalau misalkan orang bilang kan dah di rumah terus kan bosan kayak gitu. Ya kita buat aja kayak hiburan, kita nonton drama kayak gitu kan atau misalkan yang suka main game kan bisa gitu. Nonton drakor ya. Wah, jelas. Sekarang drakor yang ditonton apa? Aduh, pada tahu dong. Ya nggak apa-apa, biar teman-teman bisa nonton juga. Itu kan rekomendasi dari Bu Anissa. Biar teman-teman khususnya anak-anak Sadika, warga Sadika semua bisa di rumah aja, anteng, nggak kemana-mana. Jadi kan nonton drakor tuh. Lah drakornya apa? Tapi nonton drakor harus dinimbangi sama belajar loh ya. Iya pastinya. Tapi kalau belajar terus kan mumet juga, Bu. Iya sih. Pusing. Jadi ya diselingi sama nonton drakor nggak apa-apa. Kalau untuk drakor sekarang lagi Imitation. Nggak tahu. Pokoknya itu tuh tentang ya kehidupan seorang apa namanya personil girl group sama boy group gitu. Pokoknya intinya itu terus yang udah tamat sih dari dulu. Terus sama sekarang tuh kan yang lagi ini nih boomingnya tuh Penthouse 3 sama Hospitalities 2. Anggap saja aku ngerti ya, Bu ya. Ya kita biar gak sepanuk aja gitu ya Iya. Pak ya. Jadi untuk kalian ya yang siswa-siswi masih SMA atau SMK, SMU, kalian boleh yang namanya nonton drama atau misalkan main game itu boleh, tapi Ibu sarankan kalian masih tetap harus wajib yang namanya belajar, ya kan? Karena belajar itu kan adalah hal yang wajib buat seorang pelajar. Iya. Jadi kalau misalkan apa namanya mau butuh selingan intinya gitu ya kalian bisa nonton drama atau misalkan main game tapi masih tetap harus sama belajar itu adalah hal yang wajib.
Ya, dan selingannya itu 1:1 ya. Misalkan belajarnya 1 jam, nonton drakornya cuma 1 jam. Ya, Jangan betul. belajar 1 jam, nonton drakornya Sampai malam. sampai malam, sampai nggak bisa tidur sampai pagi itu jangan ya. Nggak baik buat kesehatan juga kalau begadang terus. Iya, bener. Soalnya kan kalau misalkan begadang terus kan jadi otomatis otak sama jantungnya kalian itu kan masih bekerja kan. Harus yang seharusnya itu jam 10 udah tidur. Udah istirahat ya, Bu ya. Udah istirahat. Malah masih mikirin, aduh nanti gimana ya kelanjutannya ya, lanjutin deh kayak gitu. Nah, itu nggak bagus juga gitu. Lah, selama PPKM selain nonton drakor, Ibu ngapain? Biasa nyoba-nyoba resep gimana buat jajanan. Resep-resep TikTok. Wah, iya bener. karena resep-resep TikTok itu kadang-kadang simple. Jadi nggak terlalu yang riweh banget gitu. Simple dan menarik ya. Iya, buat dicoba di rumah karena rata-rata bahan-bahannya itu gampang didapetin Gampang gitu. banget, iya. Kayak misalkan kita mau buat brownies gitu kan. Cuma tinggal kasih tepung berapa sendok di apa tuh mug ya. Di mug terus cuma dikasih bubuk coklat, gula, terus apa lagi sedikit butter apa gitu kan. Cuma dikasih di oven, itu udah jadi brownies. Iya kan? Enak. Ya lumayan lah. Ya menurut sendiri enak. Ya enak sendiri. Lah, PPKM itu selain berdampak tadi berangkatnya Muter. muter, terus akhirnya di rumah aja nonton drakor. Lah, Bu Anissa kan saya lihat kan sering nongkrong ya, sering makan di luar, sering jajan kuliner. Lah itu gimana? Oh itu susah juga. Susah juga. Karena kan sekarang kalau misalkan kita mau ke kafe atau misalkan mau ke restoran itu kan nggak bisa dine in kan. Iya, harus take Harus away. take away kan. Nah itu yang menurutnya aku tuh kayak busnya itu nggak dapet gitu. Iya. Masa kita harus minum apa ya mungkin kalau misalkan ya orang minum kopi kan bisa di rumah Bu, minum kopi kan bisa pakai sasetan kayak gitu. Ya menurutku karena apa namanya mungkin lebih enak ya karena itu kan kita juga ke kafe itu kan bukan cuma buat nongkrong biasa tapi kita mungkin sambil apa namanya sambil ngebicarain gimana kalau misalkan buat bisnis baru atau misalkan apa kayak gitu kan atau mungkin yang lagi pengen Pokoknya ada aja yang diobrolin ya. nah itu atau gibah kan gimana kan lebih enak di itu kan gitu. Iya, tapi kan bagi teman-teman khususnya warga Sadika nih, kalau misalkan emang mau makan di luar, lebih baik di take away, jangan dimakan di tempat. Soalnya kan himbauan dari pemerintah juga nggak boleh ya makan di tempat, jadi lebih baik dibungkus. Untuk masalah enak ngobrol di tempatnya, ya itu bisa ditunda aja lah, atau ngobrol sama teman di rumah aja, kumpul bareng-bareng di rumah daripada kalian nanti dimarahin sama yang bertugas kan, kayak enak. Razia. Mending di rumah aja anteng makan jajan yang dibungkus sama nonton drakor atau YouTube atau main game. Nah itu Saya juga main game, main Mobile Legend. Hah? Mobile Legend? kayak apa namanya terus kadang-kadang kan ya mungkin ada beberapa orang kan yang udah ini kan apa namanya yang udah merencanakan nih nanti habis PPKM selesai ayo kita ke sini gitu kan ya nyatanya ya PPKM ternyata diperpanjang cuy sampai Agustus misalkan gitu oh ya udahlah berarti kita harus apa namanya sabar aja gitu mungkin emang sekarang kita lagi disuruh berlatih untuk sabar gitu. Tapi menurut saya PPKM ini nggak terlalu berpengaruh sama kehidupan saya ya Bu ya. Soalnya kan saya emang sering di rumah berdiam diri, gak pernah kemana-mana, jarang lah main juga kadang sendirian, jadi ya nggak terlalu berpengaruh. Dan alhamdulillahnya jalan dari rumah menuju ke sekolah mulus. Ada beberapa yang ditutup, cuman dilimpahkan ke jalan yang ya nggak apa-apa sih, nggak menyita waktu banyak gitu. Karena ya jalannya tuh enak-enak aja, jadi nggak berpengaruh banget sama kayak ibu kan di dekat rumah kan ditutup ya. Kalau aku enggak, jadi ya alhamdulillahnya di situ. Ya emang sih itu apa namanya yang maksudnya kayak mungkin dengan adanya PPKM juga tuh kayak akhirnya kita harus lebih banyak bersyukur aja sih. Bersyukurnya itu ya alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah masih ada kerjaan atau misalkan alhamdulillah masih bisa buat makan kayak gitu kan. Ya yang penting banyakin bersyukur lah. Terus juga di akhir-akhir ini kan setiap hari kayaknya ada berita tentang duka ya Bu. Iya, Jadi ya itu buat tamparan diri kita sendiri sih biar nantinya lebih hati-hati. Apapun penyakitnya, apapun penyebabnya itu ya kematian nggak bisa dihindari. Jadi ya kita harus waspada terus gitu. Iya betul.
ada atau tidaknya COVID-19 ini ya, pandemi atau tidaknya itu tetap harus berwaspada pada diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kalian nanti berangkat sekolah ya tetap hati-hati di jalan. Siapa tahu nanti amit-amit kenapa-napa di jalan ya Bu ya. Tetap harus memakai helm dan segala macamnya gitu. Nah, PPKM itu sendiri akhirnya kalau misalkan diperpanjang nasib siswa gimana Bu? Apakah tetap berangkat atau tidak? Nah, itu yang menjadikannya itu kan sekarang kan siswa baru ya. Iya. Entah mahasiswa baru atau misalkan anak SMA, SD, SMP itu kan masih pada masukan baru. Yang itu yang sedihnya tuh kan di situ. Kemudian siswa-siswa nggak bisa pada berangkat kayak gitu. Padahal antusiasnya sangat tinggi Bu ya. Tinggi banget. Padahal banyak sih beberapa siswa yang mungkin yang udah mau naik kelas 11 ya, itu kan masih pada ngechat saya kayak, "Bu, kapan ya berangkat sekolah?" kayak gitu. Udah kangen suasana sekolah nih kayak gitu kan. Ya, gimana ya orang dari pemerintah kan juga ada himbauan untuk belajar di rumah dulu kan. Kita daring dulu kayak gitu. Jadi buat kalian semua mohon bersabar ya. Ya semoga aja ini cepat selesai kayak gitu kan. Dan kalau misalkan ada ketentuan dari sekolah untuk memberangkatkan siswanya, itu dimanfaatkan dengan baik ya Bu ya. Jangan sampai nggak berangkat gitu. Soalnya kan sekolah-sekolah lain ada beberapa yang emang 100% nggak diberangkatkan. Itu karena kita kan sekolah kesehatan. Jadi kita pengen menjadi sekolah contohan bahwasanya kita berangkat pun dengan prokes yang sangat ketat, insya Allah nggak ada apa-apa. Jadi itu dimanfaatkan sama kalian gitu loh. Kalian berangkat dapat ilmu di sekolah. Kayak kalau katanya kalau daring kan kurang efisien ya Bu ya. Jadi itu sangat dimanfaatkan banget gitu loh. Jangan sampai kalian bolos. Dan bagi teman-teman di sana yang masih bingung sekolah di mana, daftar aja di SMK Saka Medika Dukuhwaru. Di sini itu sekolah kesehatan pertama di Kota Tegal ya, khususnya di wilayah Tegal. Jadi udah teruji jaminannya gitu. Nah, selama PPKM itu lagi ya Bu ya. Kan kita biasanya nongkrong di mie ayam ya Bu ya. Kita udah gak pernah nongkrong lagi di mie ayam. Gimana sih? Aduh, aku kangen sebenarnya sama mie ayam tuh, apalagi yang depan Polres. Itu gimana ya, susah sih. Karena kan mau beli juga kan kayak mie Aceh itu kan. Iya. Mau beli mie Aceh pun kita harus nggak bisa dine in kan, harus take away. Padahal kan kalau mie Aceh kan lebih enaknya kan makan di tempat. Iya, gitu kan. menurut saya emang kalau masalah mie-mian gitu. Itu emang makannya di tempat. Emang makanya di tempat, cuma bagaimana lagi ya? Terus akhirnya ya udah deh, jadinya beli mie instan aja. Ya beberapa ada berkahnya juga PPKM, misalnya kayak Gojek ya, kayak Grab, kayak itu kan, ojek online gitu kan. GoFood, Akhirnya kan orderannya banyak. Ya saling menguntungkan aja. Ada beberapa yang dirugikan, tapi kan hanya sementara. Dan ada yang diuntungkan juga hanya sementara. Dan semoga sih yang diuntungkan terus menerus ada gitu. Nah, Ibu di sini udah berapa lama Bu ngajar di sini Ibu? Berarti di Sadika itu udah 1 tahun ya. 1 tahun ya. 1 tahun lebih. Lebih. Betah Bu? Betah di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah betah. Enak ya suasananya, terus berangkatnya. Ya enak, alhamdulillah, suasananya juga berangkatnya enak, terus jam ngajarnya kan juga enak, terus anak-anaknya juga alhamdulillahnya enak. Lah analis kan Ibu ngajar analis. Lah analis itu sendiri bagi yang teman-teman belum tahu itu analis tentang apa sih Bu? Analis kan banyak yang awam nih. Analis itu apa? Bisa jelaskan singkat aja analis itu seperti apa? Jadi Ibu jelasin secara singkat. Jadi untuk analis kesehatan sendiri itu kayak ilmu yang mempelajari dari cairan tubuh. Jadi dari darah, dari urin, ya, feses, pokoknya dari dalam cairan tubuh kita itu kita pelajari. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu, contohnya itu kan kayak penyakit tipes. Nah, tipes itu kita tahu dari mana gitu kan. Nah, itu kan kita tahu dari ya kita ambil darahnya, kita sentrifuge atau kita putar ya. Terus kita ambil serum atau plasmanya. Terus nanti baru diperiksa ditambah dengan reagen gitu. Nah, itu nanti baru tahu oh ternyata ini tipes atau enggak gitu. Termasuk virus corona juga bisa dideteksi di analis ya Bu ya? Iya, bisa. Tapi kalau untuk tingkat SMA kan kita cuma mempelajari materinya kan tentang COVID gimana ya. Itu kan masuknya itu ke imunologi serologi ya. Gitu. Paling kalau untuk di sini SMA
Sadika itu SMK itu baru batasan ke paling pemeriksaan tipoid atau pemeriksaan ginjal, terus sama paling golongan darah. Ya. Kalian tahu nggak? Lah kalau misalkan pengen tahu, tertarik, daftar aja di SMK Saka Medika, ambil jurusan analis kesehatan. Nah, SMK Saka Medika itu ada beberapa jurusan, salah satunya analis kesehatan, terus farmasi, asisten keperawatan, sama TKJ. Nah, kalian bisa milih itu yang mana. Tapi karena Ibu Anis di sini guru analis, jadi kita bahasnya sedikit tentang analis seperti itu. Jadi untuk kalian yang mau tahu lebih tentang analis itu bisa kalian langsung daftar ke sini. Nah, kalau misalkan kamu pengen lebih tahu lagi, coba kalian searching aja di Google. Untuk misalkan kalian yang pengen, Bu, kalau misalkan habis lulus kesehatan kan katanya harus kuliah dulu kayak gitu. Enggak juga. Jadi kalian kalau misalkan udah SMK kesehatan, kalian bisa nih langsung cari kerja gitu. Apalagi kalau misalkan, Bu, saya mau bantu orang tua kayak gitu. Jadi jangan pernah bingung. Ya, gitu aja. Lah, kalau misalkan siswa-siswa analis itu ada yang terkendala nggak, Bu, untuk masalah prakteknya? Apa semua lancar aja gitu? Selama pandemi ini? Iya. Terkendala ya? Iya, karena kita kan kalau misalkan di Sadika kan sistemnya kan persif ya. Iya. Nah, itu susahnya itu. Karena kalau misalkan sistemnya persif tuh kayak mapelnya itu akhirnya tuh kayak beda-beda. Iya. Yang harusnya minggu ini itu shift 1 praktikum, kan harusnya minggu depannya itu kan shift 2 bisa praktikum. Tapi ternyata waktunya berbenturan, misalkan ada anak kelas 11 praktikum atau anak kelas 12 praktikum kayak gitu. Jadi ya apapun yang kondisinya, nanti kalau misalkan semoga sih kedepannya lebih termanage dengan baik ya, Bu ya. Ya, amin. Iya. Jadi gitu aja teman-teman, bahasan kita sedikit tentang masalah PPKM, tentang gambaran sedikit tentang analis dan kegiatan kita selama PPKM seperti apa. Sekolah juga kita masih daring. Jadi kedepannya semoga pandemi cepat selesai. Terus kita juga bisa tatap muka seperti biasa, lancar. Nah, kalau misalkan emang udah ada tatap muka juga harus dimanfaatkan dengan baik, jangan disia-siakan. Dan sekali lagi buat teman-teman di luar sana, selain warga Sadika yang pengen jadi warga Sadika, yang pengen daftar di sekolah ini segera daftar aja, nggak apa-apa. Di websitenya ada di Bitly, pendaftaran online Sadika 2021, atau bisa hubungi kontak person yang ada di Instagramnya yaitu smk_saka_medika atau serba-serbi.smk Sadika, seperti itu. Ada yang perlu disampaikan lagi, Bu, buat teman-teman yang di luar sana yang nonton? Ya pokoknya jaga kesehatannya kalian, terus jangan stres ya. Kalaupun misalkan kalian pengen hiburan atau apa, cobalah untuk cari hiburan sendiri, atau misalkan main game, atau misalkan nonton drama kayak gitu kan. Nah, terus jangan lupa minum vitaminnya, terus jangan kebanyakan begadang. Kalau misalkan kalian malah lebih rileksnya itu mungkin dengerin musik, ya silakan untuk dengerin musik, bisa di-download atau pakai Spotify, kan sekarang lagi zamannya playlist kan Spotify gitu kan. Terus kalau misalkan emang diharuskan untuk di rumah aja, mending di rumah aja gitu. Jangan kalian manfaatkan PPKM untuk liburan kemana atau jalan-jalan kemana kayak gitu kan, karena itu kan emang nggak boleh kayak gitu. Ya, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga imun, jaga diri biar kita terhindar dari penyakit apapun, gitulah. Jadi bagi teman-teman di luar sana, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, benar. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, sama mencuci tangan, gitu ya. Terima kasih teman-teman. SMK Saka Medika, laga-laga.